mengikuti beberapa negara, jadi bukan hanya itu langsung ditangkap di sana, tetapi kita mengirim ke sana. Dan itu dengan kondisi yang seperti ini, kita kerjasama dengan Interpol memberitahukan bahwa dimungkinkan bahwa tersangka kita masuk ke negara tersebut, sehingga polisi Interpol melakukan penangkapan di negara itu, dan kebetulan di negara Kolombia. Kemudian akhirnya tim kita yang paling dekat, saya sebutkan saja, tim kita yang ada di Dominika kita kirim ke Kolombia untuk koordinasi dengan Interpol di sana, dan proses hukum tentu berlaku di negara Kolombia tersebut. Dan setelah diproses hukum di sana, maka dilakukan deportasi, dan setelah deportasi disitulah kita melakukan penangkapan di negara. Bisa bang, bisa mungkin. Itu saya proses secara singkat yang kita sampaikan pada rekan-rekan. Dan mungkin nanti kalau detailnya yang mengikuti adalah tim saya. Jadi tim ini sudah berminggu-minggu dan tidak tidur untuk terus melakukan mengejar tersangka sehingga kita bisa melakukan upaya paksa penangkapan yang kita saksikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Busro selaku Kepala Baris atas izin beliau. Mungkin akan saya sampaikan supaya rekan-rekan yang selama ini saya juga monitor walaupun saya tidak di tempat berita-berita yang ada baik dari berbagai media. Jadi pengajaran ini adalah tidak tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim, tidak ujuk-ujuk. Jadi kita sudah mengikuti cukup lama dengan proses investigasi kita dengan tentunya dengan teknik dan taktik kepolisian, ya, sehingga kita tahu persis posisi yang bersangkutan di mana. Sebagai gambaran bahwa tim kami begitu tahu posisi, dan tentunya tahu posisi bukan batin, ya, tapi tentunya dengan teknologi, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tim kita bergerak ke sana, yang tadi disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim, yaitu di negara wilayah Karibia, yaitu di Dominik. Di sana anggota cukup ulet, dan kita cukup bangga dengan rekan-rekan kita, ya, bisa menemukan tempat pada saat saudara Nasarudin melakukan konferensi secara langsung dengan media. Kemudian juga kita tahu persis di mana dia, kemana saja waktu itu, ya, sampai kita tahu yang bersangkutan meninggalkan Dominika menuju kepada negara Bogota atau Kolombia itu. Semua dengan fakta yang ada, Saya katakan lagi, dengan bukti yang cukup kuat, ya, kita tahu kapan dia datang dari pada saat dia masuk ke wilayah Dominika, termasuk kapan dia meninggalkan. Di Dominika kita juga dapat CCTV-nya ada semua, ya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa yang bersangkutan pernah berada di sana. Ya. Kita juga ngecek di mana hotel itu yang ditinggali. Kemudian setelah di Kolombia, ya, info yang A1 ya, setelah dari kita, kemudian kita juga koordinasi dengan pihak kepala kepolisian Kolombia, termasuk dengan atau besar kita, termasuk dengan Interpol. Jadi semua kita lakukan, termasuk juga tadi pada saat kita tahu di Dominika, kita juga koordinasi dengan kepolisian setempat, kemudian Interpol setempat, dan juga imigrasi setempat. Itu kronologis daripada perjalanan kita membawa yang bersangkutan. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari rekan-rekan mungkin, kenapa lama sekali baru nyampe? Padahal dengan charter. Ya. Terus terang saya bukan pilot, ya. Jadi saya tidak tahu kenapa lambat. Ya. Yang jelas pesawat itu yang kita gunakan adalah pesawat kecil, ya. Ukurannya hanya 12 seat. Ya. Tentunya kalau dibandingkan dengan Boeing 747 atau Airbus 380 yang sekarang baru, tentunya ya beda. Ya. Kalau pengen cepat mungkin ya, pesawat ulang-alik mungkin ya, malah 12 mungkin ya. Jadi ini perlu rekan-rekan ketahui bahwa ini Anda bisa tanyakan, kebetulan pilotnya masih di sini, ya, masih tinggal di Hotel Marriott. Ya. Jadi Anda bisa tanyakan. Yang jelas kita juga pengennya cepat. Ngapain lama-lama? Capek juga kan?
Jadi perjalanan kita cukup melelahkan, ya. 3 malam 3 siang, 3 malam 3 siang. Jadi cukup lama, kurang lebih 36 jam. Gangguan cuaca 2 kali, ya, sampai turbulen. Ya, karena pesawat kecil, Anda bayangkan aja. Saya yakin rekan-rekan sudah pernah naik pesawat, ya. Yang penting jangan naik pesawat telepon, ya. Jadi pasti rekan-rekan pernah naik pesawat. Bagaimana kalau pesawat terbang? Misalnya hujan dan sebagainya. Itu seperti itu keadaannya. Jadi tidak ada mungkin punya persepsi wah sengaja nih, ya dibelokkan kemana gitu. Kita naik pesawat itu lewat negara harus izin, harus ada permit, ya. Jadi nggak mungkin naik pesawat itu tanpa permit, bisa ditembak tuh dari negara itu kalau lewat. Ya jadi seperti itu, ya gambaran daripada perjalanan. Jadi rekan-rekan jangan berasumsi yang enggak gitu ya. Jadi kita berjalan dari start berangkat sampai dengan hari ini, menurut saya itu sudah sangat cepat, ya, dengan kondisi pesawat seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh iya, mendaratnya pertama saya berangkat jam 5 sore waktu Bogota. Kalau jam sore sana berarti jam 5 pagi sini. Ya. Kemudian saya berangkat kurang lebih 7 jam lah ya, sampai ke Barbados. Barbados itu negara di kawasan Karibia juga. Ya. Dari Barbados saya menuju ke Dakar. Ya. Dakar dulu, kemudian Senegal. Ya. Pada saat menuju ke sana, kita harusnya akan langsung dari Dakar menuju ke Nairobi. Ya, Nairobi itu di wilayah Afrika juga, Dakar juga di Afrika. Dulu kan pernah ada Dakar Paris ya. Nah, ini Paris Dakar. Pada saat kita menuju ke Nairobi, kita di tengah jalan diberhentikan, ya, dipaksa berhenti oleh pemerintah, kalau nggak salah di Uganda, ya di Uganda. Kongo, ya saya nggak hafal dulu, mungkin ilmu petanya kurang bagus ya. Jadi pada saat diberhentikan kurang lebih hampir 2 jam dari situ. Ada, saya kira di sini Abdur ya saya kira, kita belum tahu itu barat, ternyata ada pasukan tentara dan polisi setempat cek. Ternyata setelah saya tanya dengan pilot, mungkin tembusan permitnya belum lama. Tapi kesempatan itu juga sekaligus isi bahan bakar. Setelah berangkat lagi kurang lebih hampir 2 jam di situ. Kami melakukan pemotongan terhadap tas sebelum kami melakukan penyitaan dari tangan Bapak Dubes agar di kemudian hari tidak ada prasangka kepada penyidik bahwa melakukan sesuatu terhadap tas ini sebelum dibuka di hadapan pimpinan KPK. Kemudian dilakukan penyitaan satu persatu atas item-item ini, tutup belakang. Nomor emailnya juga sudah kami catat di sini. Kemudian yang berikutnya adalah satu buah handphone merek BlackBerry jenis box, kemudian satu buah flash disk merek Sony Vaio, kemudian satu buah charger handphone BlackBerry warna hitam. Kemudian kedutaan Indonesia di Bogota. Karena itu ada yang kita datangi ada Commonwealth Dominika, Atlanta, New York, terus masuk ke Porto ada CCTV Pak. Ya Pak, dari CCTV itu kami akan berangkat. Ya inilah topi yang digunakan. Seharusnya saya nggak boleh sendiri nih Pak sama teman-teman semua. Oke Pak, pesawat yang dipakai dan juga nama. Saya agak repot kalau mesti menulis kanan kiri Pak. Memang anggaran kita selalu dibuat defisit karena pemerintah punya beberapa tahun yang lalu itu sangat kita. Lalu sejak tahun berpegangan sangat depend on pinjaman luar negeri. Sih kebanyakan
kenaikan SBN yang cukup signifikan di tahun 2005 sampai ke tahun 2010 dan bahkan mungkin sampai surat berharga negara yang punya terms and conditions. Perkembangan rasio utang Indonesia terhadap PDB agak meningkat di tahun 99 sampai 2000. Porsinya dari pinjaman itu mulai berkurang. Biayaan APBN, sedangkan pinjaman itu Indonesia ini 2009 ya. Sebenarnya kalau data Indonesia kita punya. Cuman untuk data-data negara lain ini akhirnya kita cut aja sampai tahun 2009. Itu adalah pemerintah ingin menerbitkan surat berharga negara di pasar. Lalu penerbitan untuk surat berharga negara dalam kita lihat juga komposisi cadangan devisa kita ada untuk proyek-proyek yang sebenarnya pada tahun itu menjadi proyek-proyek baru ya. Kalau dulu kan kita cukup agresif lagi. Kita lihat market seperti apa. Prinsip syariah.